Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun, dengan para pemain Herman sebagai Empu Gandring, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Pandang melompat hendak menerjang Empu Gandring, tapi baru saja dia berkelebat, tiba-tiba Maisa Branjangan lebih dulu menerjangnya. Kuda Pandang sempat tersentak, tapi ia segera mengatur posisinya kembali. Pergi kau dari sini, Kuda Pandang, dan jangan coba-coba mempengaruhi aku. Kau mengusirku, Maisa Branjangan. Apa kau tuli, ha? Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan sampai aku berbuat kasar kepadamu. Ternyata kau benar-benar telah terpengaruh, Branjangan. Apa yang sekarang ada dalam benakmu adalah dugaan yang salah terhadapku. Oh, betapa menyedihkan sekali. Aku tidak menyangka seorang keponakanku yang selama ini kuharapkan bisa membantuku dalam menuntut balas kematian ayahnya. Ternyata ia tidak lebih dari seorang manusia yang berhati kerdil. Menyedihkan sekali. Cukup, Kuda Pandang. Tidak perlu kau berpura-pura sedih di depanku. Cepat tinggalkan tempat ini. Branjangan, aku ini pamanmu. Kenapa kau tega mengusirku seperti itu? Sadarlah bahwa kau anak Pajer Bagelen, dan namamu yang sebenarnya adalah Raga Jampi. Cukup! Persetan dengan itu semua. Sekali lagi kau menyebut nama itu, maka jangan harap aku akan membiarkan kau pergi begitu saja sebelum kau terkapar menjadi mayat. Pergi! Kau pun berani mengancamku seperti itu. Kakang Branjangan bukan hanya berani berniat saja, tetapi dia pun akan membuktikannya. Dan seandainya dia tidak mau membuktikannya, maka akulah yang akan membuktikannya. Kuda Pandang segera bergerak ke samping setelah melihat orang yang berbicara tadi. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba Kameswara sudah berada di situ. Perlahan Kameswara melangkah, kemudian berhenti di samping Empu Gandring sambil menatap tajam ke arah Kuda Pandang. Kau kaget melihatku sudah berada di sini, Kuda Pandang. Kemanapun kau akan lari atau bersembunyi, maka jangan harap kau akan lepas dari kejaranku. Apa maksudmu kau mengejarku? Aneh sekali pertanyaanmu. Apakah kau tidak sadar dengan apa yang kau ucapkan? Apakah kau pikir aku akan diam saja melihat ayahku dibunuh begitu saja? Tidak. Kanigara bukanlah ayahmu. Aku tahu Kanigara tidak mempunyai seorang anak. Baik. Kalau kau mengatakan bahwa Ki Ageng Pesanggaran bukan ayahku, tetapi dialah orang tua yang merawatku sejak masih kecil, jadi wajar kalau aku menuntut kematiannya. Berdebah. Kakang Maisa Branjangan boleh ragu untuk menghadapimu, tetapi aku Kameswara. Jangan harap aku akan diam begitu saja. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan hutang pati harus dibayar dengan pati. Nah, lebih baik sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, Kuda Pandang. Keparat, kau pikir aku takut menghadapimu? Rasakanlah ini. Kuda Pandang menyerang dengan gencar dengan pisaunya. Pisau-pisau berkelebat dengan cepat, seakan-akan tidak memberi kesempatan pada Kameswara.
Namun Kamaswara yang telah mempunyai kepandaian tinggi akibat air suci dapat berkelit dengan cepat, bahkan dapat menangkap 2 buah pisau yang dilemparkan kuda pandang. Keparat. Dia benar-benar hebat. Kecepatan lemparan pisauku dapat ia tangkap dengan mudahnya. Tidak usah terpaku seperti itu, kuda bandang. Pisau-pisaumu memang tajam. Tapi bagaimana kalau pisau-pisau ini pun menyentuh kulit tubuhmu? Nah, ini ku kembalikan. Oh, ternyata kau hebat juga, sobat. Ayo, keluarkan seluruh pisau-pisaumu. Aku mau tahu sampai berapa banyak kau memiliki pisau-pisau. Kau pikir aku akan kehabisan senjata? Kau lihat ini. Oh, senjata Tower Wuta. Empu Gandring, Kakang Beranjangan, mundurlah menepi. Benda-benda itu cukup berbahaya. Bagus. Kalau kau sudah mengenal benda-benda ini, Kamaswara. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Kamaswara menatap tajam ke arah benda-benda itu dengan waspada. Pisau-pisau kecil yang digenggam kuda pandang dan bernama Taurur Wuta memang sebuah benda yang sangat berbahaya. Jika pisau-pisau itu ditebar ke arah musuhnya, maka pisau-pisau itu akan berkelebat bagaikan bumerang dan seakan-akan tak pernah habis-habisnya melesat dari tangan pemiliknya. Aku harus berhati-hati menghadapi benda-benda itu. Pisau-pisau ini lebih berbahaya dari pisau-pisau yang tadi dilemparkan kuda bandang. Kau kelihatannya mulai ketakutan, Kamaswara. Masa pendekar yang hebat dan berani sepertimu tidak sanggup menghadapi pisau-pisau seperti ini? Jangan banyak bicara, kuda bandang. Senjata apapun yang akan kuhadapi, maka aku tidak akan beranjak sejengkal pun dari tempat ini. Kameswara bukanlah sejenis makhluk pengecut sepertimu, kuda bandang. Tanpa senjata aku masih sanggup menantang. Tapi kau, walaupun kau mempunyai senjata yang banyak, tetapi permainanmu seperti kucing kelaparan, yang bisanya hanya bersembunyi dan memangsa. Ayo, tunjukkanlah kehebatan pisau-pisaumu itu. Aku mau tahu apakah kau mampu melukai kulit tubuhku. Umbarlah terus kesombonganmu, bocah. Nanti kau akan segera tahu betapa hebatnya senjata-senjata Tower Wutaku. Nah, terimalah ini. Bagaikan sebuah hujan senjata pisau, tubuh Kamaswara tertubi-tubi dihajar pisau-pisau itu. Pisau-pisau yang menyambarkan kuda pandang itu seolah-olah tak ada habisnya. Namun begitu, Kamaswara tak kalah gesiknya. Dia berkelit ke sana kemari bagaikan seekor burung Sri Gunting. Pisau-pisau itu melesat, namun tak ada satupun yang berhasil melukai kulit Kamaswara. Suasana benar-benar menjadi tegang. Empu Gandring dan Mahesa Beranjangan sampai berdecak kagum melihat kehebatan Kamaswara. Dan pada saat berikutnya, Kamaswara merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Wujud Kamaswara sekarang menjadi 3 orang dalam bentuk yang sama. Melihat hal itu, kuda pandang mundur beberapa langkah sambil menghentikan lemparan pisau-pisaunya. Manusia pengecut. Seharusnya yang pantas dikatakan pengecut adalah kau, kuda bandang. Kalau saja kau mau bertarung secara jantan tanpa senjata, aku rasa aku pun tidak perlu menggunakan ajianku ini. Tidak. Yang jelas kaulah manusia yang pengecut. Jiwamu kau sembunyikan di balik wujud-wujudmu yang semu itu. Kuda bandang, kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk membela diri, bukan?
Jadi aku harap kau tidak perlu berteriak-teriak mengatakan aku pengecut. Kasihan sekali. Kelihatannya kau kebingungan untuk memilih siapa yang akan kau serang duluan di antara ujungku yang tiga ini. Licik kau, Kamaswara. Sesumbarlah sesuka hatimu, kuda bandang. Karena sebentar lagi kau akan mati untuk membayar nyawa ayahku. Kuda Bandang benar-benar kebingungan melihat wujud Kamaswara yang telah menjadi tiga. Wajahnya kelihatan semakin tegang ketika Kamaswara melangkah mengepungnya. Kurang ajar. Sekarang giliranku yang terjepit. Aku bingung. Mana Kamaswara yang asli di antara tiga ini? Sial. Lebih baik aku serang saja semua daripada aku harus mampus dengan memalukan. Kuda Bandang benar-benar putus asa. Akhirnya tiga wujud Kamaswara itu pun diserangnya semua dengan gencar. Tiga wujud Kamaswara melompat dan berkelit dengan cepat, sehingga tak ada salah satu pun yang terkena sambaran pisau kuda Bandang. Hingga pada saat berikutnya, salah satu wujud Kamaswara yang asli melesat ke udara, dan tangan yang telah teracung ke atas tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya. Cahaya itu kemudian langsung melesat ke dada kuda Bandang. Kau memang hebat, anak muda. Dadaku terasa sesak sekali. Bangkit, kuda Bandang. Tunjukkan jiwa pendekarmu. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau bukanlah seorang yang pengecut? Baik. Darah. Bagus. Sekarang kau sudah bangkit. Kenapa kau pandangin terus darah yang melekat di tanganmu? Itu belum seberapa, bukan? Jika dibanding dengan nyawa ayahku. Bersiap-siaplah untuk bertarung kembali, kuda Bandang. Akhirnya dengan terpaksa, kuda Bandang berusaha mengatur posisinya. Tubuhnya nampak mulai lemah, sementara darah masih menetes dari sela-sela bibirnya, yang kemudian merembes melalui kain penutup wajahnya. Dan ketika kuda Bandang telah tegak berdiri kembali, Kamaswara mencoba menyerangnya kembali. Kamaswara, tunggu! Kamaswara terkejut melihat Maesa Beranjangan, kakangnya, yang tiba-tiba saja mencegah niatnya untuk membunuh kuda Bandang. Ditatapnya wajah Maesa Beranjangan dengan tegang. Dan setelah itu, Kamaswara pun mundur beberapa tindak. Kenapa kakang mencegahku untuk membunuh kuda Bandang? Entahlah. Tiba-tiba saja aku merasa iba melihatnya. Sudahlah, Kamaswara. Aku mohon kau mau memaafkannya. Aku jadi tidak mengerti maksud kakang. Tiba-tiba saja kakang merasa iba terhadap orang yang telah membunuh ayah kita. Apakah kakang lupa dengan kematian ayah yang cukup tragis itu? Aku mengerti. Ya, aku sendiri tidak bisa menjelaskannya. Kenapa aku tidak sampai hati melihat dia akan terbunuh. Aku jadi kecewa melihat sikap kakang kali ini. Coba saja kakang ingat-ingat bagaimana liciknya ketika ia akan membunuh ayah. Sikapnya yang licik cukup membuat kita jadi muak. Tapi kenapa kakang akan membiarkan dia hidup begitu saja? Apakah karena kakang merasa bahwa dia adalah paman kakang? Cukup, Kamaswara. Jangan kau teruskan kata-katamu. Silahkan kau benci aku, lantaran aku mencegahmu untuk membunuh dia. Aku terima. Mungkin perbuatan ini salah. Tapi aku harap kau mau melihatnya. Perhatikan keadaan kuda Bandang. Perhatikan Kamaswara. Luka yang dideritanya kelihatan cukup parah.
Kurasa tanpa harus kau teruskan untuk memukulnya, dia pasti akan mati. Aku benar-benar kecewa, Kakang Branjangan. Mahesa Branjangan tertunduk lesu. Dia seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang telah dilakukannya. Perlahan dia menatap kuda Bandang, kemudian segera melangkah mendekatinya. Kuda Bandang sekarang duduk dengan lunglai di tanah sambil memegang dadanya. Darah masih terus keluar dari sela-sela bibirnya, dan nafasnya kelihatan tidak beraturan. Kenapa kau selamatkan aku, Raga Jampi? Maaf, Kuda Bandang. Jangan kau panggil aku dengan nama itu. Namaku Mahesa Branjangan. Aku sebenarnya tidak bermaksud menyelamatkanmu. Aku hanya ingin mencegah agar adikku jangan sampai menurunkan tangan kejam terhadap orang yang sudah tidak berdaya. Aku memang sekarang tidak berdaya, tapi rasanya tidak pantas kalau kau melihatku dengan tatapan iba. Apalagi mencegah adikmu hanya karena kau melihatku kasihan. Memalukan sekali. Sebenarnya aku lebih baik mati saja daripada harga diriku jatuh. Dadaku nyeri sekali. Apa artinya sebuah harga diri kalau keadaan kita memang pantas untuk dikasihani? Sudahlah, kau jangan berpikiran sepicik itu. Seharusnya kau bersyukur masih bisa hidup. Tidak, aku tidak dapat mensyukuri hal ini. Aku justru merasa terhina. Branjangan, lebih baik bunuh saja aku daripada aku harus tersiksa seperti ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Bunuhlah aku, Branjangan, agar aku tidak merasakan kepedihan ini. Dadaku sakit sekali. Kuda Bandang, kau tidak perlu putus asa begitu. Aku rasa kalau kau memang ingin sembuh, masih bisa. Tidak. Lebih baik aku mati daripada harus hidup dengan terhina. Lagi pula, dadaku terasa remuk. Isi perutku seakan-akan telah hancur. Darah ini semakin banyak saja keluar. Bunuhlah aku, Branjangan. Aku mohon kau mau membunuhku. Tidak, Kuda Bandang. Aku tidak dapat melakukannya. Kenapa kau tidak dapat melakukannya? Apakah kau masih berpikiran bahwa kau anak Pajer Bagelen? Tidak, bukan. Dan aku rasa kau pun tidak merasa mempunyai hubungan darah denganku. Nah, kalau begitu, lakukanlah.
Bunuhlah aku, Branjangan. Udah Banda, aku tetap tak akan melakukannya. Keparat kau, Branjangan. Kau siksa aku. Kau sengaja membiarkan aku menderita seperti ini. Udah Banda. Seharusnya di saat kau sedang berperang dengan maut seperti ini, kau harus ingat pada sumber hidupmu. Dengan demikian, kau akan tenang dan akan menerima segalanya dengan pasrah. Bersetan dengan itu semua. Aku tidak tahu apa itu sumber hidup. Sumber hidup itu adalah Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu adalah yang Maha Agung. Dialah sumber hidup itu. Kalau selama hidupmu tidak pernah mendekatkan diri, cobalah sekarang. Mumpung ajalmu belum tiba. Ya, mudah-mudahan saja kau di alam sana nanti dapat diterima di sisinya, Kuda Bandang. Apakah orang sepertiku masih mendapatkan ampunan? Yang Maha Kuasa itu Maha Pemberi dan Maha Pengampun. Selagi kau anak hambanya ingat terhadapnya, maka Yang Maha Kuasa pun akan ingat pada hambanya. Sandang sesaat memejamkan matanya untuk merenungi kata-kata Empu Gandring. Nafasnya nampak semakin tidak beraturan. Kemudian dia pun kembali membuka matanya. Branjangan. Iya, Paman. Senang sekali rasanya kau memanggilku dengan sebutan Paman. Aku bahagia sekali. Branjangan, aku mengakui bahwa aku memang salah. Tidak seharusnya aku membongkar rahasia itu. Padahal kau cukup bahagia bersama Ki Ageng Pasanggaran. Dan kau memang pantas menjadi anaknya. Aku benar-benar menyesal telah membunuhnya, Branjangan. Apakah kau mau memaafkan aku? Aku memaafkan kesalahan Paman. Manusia memang tidak akan luput dari rasa bersalah. Ya, selagi kita masih ingat dengan kesalahan kita, memang seharusnya kita harus saling memaafkan, Paman. Aku benar-benar lega sekali. Baru hari ini aku merasakan ketentraman selama sepanjang hidupku. Ya, aku rela mati kalau memang ini sudah menjadi takdirku. Mungkin ini adalah balasan atau karma dari Sang Yang Agung atas kesalahanku selama ini. Empu, ada apa, Kuda Bandang? Benarkah Yang Agung itu Maha Pemurah? Lalu, apakah dosa-dosaku dapat diampuninya? Dosa-dosaku terlampau banyak, Empu.
aku masih pantas untuk diampuni. Kuda Pandang, kalau kau bersungguh-sungguh untuk bertobat, Yang Agung pasti akan mengampunimu. Aku benar-benar ingin bertobat, Empu. Aku ingin mendapat ketenangan dan jalan terang di saat ajal menjemputku. Oh, Sang Hyang Agung, ampunilah dosa-dosaku. Selama ini aku sungguh-sungguh bertobat padamu. Sambil terus mengucapkan nama Yang Maha Kuasa, tubuh dan suara kuda Pandang nampak semakin lemah. Sampai akhirnya, dia pun terkulai lemas tak berkutik lagi. Mahisa Perancangan segera menarik nafas panjang. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.